Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Selamat malam, teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu RW, dan yang saya hormati DPL dari KKN 64, kelompok 166, dan yang saya hormati teman-teman saya tercinta. Baik, marilah kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu ya, biar tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi perkenalkan saya, untuk memperkenalkan diri, nama saya Reza Melinda Marcahani, bisa dipanggil Melinda. Dan untuk malam ini kita mungkin bisa buka kamera dulu dan biar tahu nih siapa aja yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan Bapak Ibu yang saya hormati gitu. Dan saya mohon untuk malam ini tetap kondusif dengan menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah acara pembukaan pada malam hari ini, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita lanjutkan juga menyanyikan lagu Himna Airlangga, kampus kita tercinta. Dan kita lanjutkan lagi dengan penjabaran dari pembicara kita, yaitu dari Mas Ivan. Dan kita lanjut lagi kepada penjabaran berikutnya, yaitu nanti juga ada pemutaran video yang mengenai marketplace, dan dari Mbak Safa, dan kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab dan diakhiri oleh penutupan. Dan tidak lupa juga kita melakukan sesi foto ya kan sebelum waktu malam ini gitu. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menghargai pahlawan kita. Mungkin teman-teman dari panitia bisa dibantu share screen. Baik, marilah kita nyanyikan lagu Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan dengan sesi menyanyikan lagu universitas kita yang tercinta, yaitu Himna Airlangga. Untuk teman-teman panitia, mungkin bisa share screen. Terima kasih teman-teman panitia. Mungkin tangannya bisa melepas di dada.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita juga sudah menyanyikan lagu Himna Erlangga. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai dengan acara malam ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, keberkahan dalam menjalankan acara pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah melakukan dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himna, dan kita tanpa berlama-lama lagi, mungkin pada udah tahu ya di posternya gimana gitu. Kita mungkin mulai dari pembicara kita yang pertama mungkin ya, yaitu ada Mas Ivan Dio. Ini Mas Ivan Dio udah siap nih. Dan hari ini seperti yang kita ketahui ada dua pembicara kita, yaitu ada Mas Ivan Dio dan Mbak Syafa. Mungkin kita bisa mengulik sedikit gitu ya tentang Mas Ivan Dio gitu. Ya, hai Mas Ivan Dio, udah hadir di tengah-tengah kita semua. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu juga ada Mbak Syafa. Ya, hai Mbak Syafa. Oke, baik. Gimana membawakan tentang kewirausahaan ya, kita workshop gitu. Gimana sih buat marketplace yang bagus gitu ya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung aja ya Mas Ivan ya. Kita penjelasan yang pertama adalah dari Mas Ivan Dio. Mungkin nanti kita bakalan di-share PPT-nya gitu. Tapi jangan bingung dulu, maksudnya kayak jangan bosan dulu karena ini pembahasan kita yang pertama gitu ya kan, pasti udah pada menunggu-nunggu gitu gimana. Nah itu udah di share screen sama teman-teman panitia, mungkin bisa dilanjutkan Mas Ivan. Oke, waktu di tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Melinda. Selanjutnya kan saya ambil alih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Iya Mas Ivan Dio, suaranya sudah masuk, bisa dilanjutkan. Maaf sebelumnya terkendala sinyal. Terima kasih atas waktunya Anda. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Dio Haidar. Saya biasa dipanggil Ivan Dio atau Dio. Sebelum ini nih, sebelumnya begini, kita di sini berbicara serius tapi santai. Waktu di malam hari ini bisa ditemani dengan cemilan atau mungkin sambil ngopi. Oke, saya mulai dulu. Bisnis saya ada Quarantine Snacky. Boleh dilanjut? Nah, kali ini saya akan menjelaskan kupas tuntas apa itu tentang Quarantine Snacky tersebut. Yang pertama deskripsi, kedua analisis, ketiga penjelasan alamat website atau sebagai sumber pemasaran dari bisnisnya. Selanjutnya adalah keyword digital marketing, lalu analisis tren dan traffic. Yang terakhir adalah metode pengoptimalan bisnis. Next. Nah, jadi gini nih, sebelum memulai bisnis, kita tuh harus mengetahui konsep-konsep yang apa kita tawarkan kepada market tersebut. Sebelum itu, saya jelaskan Quarantine Snacky itu apa. Jadi Quarantine Snacky itu adalah produk cemilan dari Jawa Barat yang dipasarkan di Surabaya. Nah, produknya ini dari keripik kaca, susu, rambut nenek, dan jam ros. Ini
sebetulnya terinspirasi dari kondisi lockdown yang nggak kunjung selesai, kawan. Jadi saya mencoba mencari peluang dengan mencari pendapatan di tengah-tengah pandemi yang membuat keuangan kita mungkin atau keluarga yang menjadi kesulitan gitu. Lalu saya coba dengan harga yang murah sekali, namun juga jarang di pasaran, terutama di Surabaya dan di Jawa Timur. Nah, awal-awal kita mulai bisnis tersebut, itu langkah yang paling berat adalah langkah pertama. Kita harus mengetahui konsep-konsepnya, kita harus mengetahui detailnya, mungkin yang masak, kalau yang produksi warung atau dan lain-lain makanan atau research tentang dari vendornya tersebut. Nah, itu pertama kita bisa memasarkan kepada orang-orang terdekat kita. Yang awalnya kita harus tembak market tersebut. Market tersebut tuh dapat diterima atau tidak. Nah, feedback itu yang harus kita pakai untuk memperbaiki bisnis sehingga dapat lebih lanjut dengan baik. Oke, lanjut. Next. Lalu kita tuh harus melihat analisis kelayakan bisnis yang akan kita pasarkan gitu. Jadi nggak semua produk yang berkembang pesat atau enggak yang lagi tren itu layak. Bisa jadi hal tersebut tidak layak karena faktor-faktor tertentu. Nah, itu kita harus mencari tahu bagaimana agar bisnis kita itu layak. Nah, produksi saya itu dapat berkembang pesat di waktu yang akan datang. Jadi tidak tergerus oleh zaman untuk sementara ya, karena dalam lokasi di Surabaya atau di Surabaya khususnya dan di Jawa Timur itu masih sangat sekali. Lalu varian-variannya itu diperbanyak agar konsumen yang seleranya berbeda-beda dapat menikmati produk kita dengan cocok lah. Soalnya kadang lidah seseorang itu nggak sama lidah yang lain. Mungkin katanya teman itu enak, tapi bagi kita nggak enak. Atau kebalikannya, bagi kita enak, tapi kata teman itu kurang enak gitu. Lalu harus diperhitungkan juga masa simpan yang lama atau masa simpan yang pendek. Dengan masa simpan yang pendek itu menurut saya itu lebih berat karena kita harus memikirkan lagi produk ini jika cepat basi seperti buah-buahan atau lain-lain itu akan kita apakan lagi, mungkin disimpan atau mungkin dapat dibuat olahan yang lebih bisa tahan lamanya gitu. Terus jadi begini nih, kalau misalnya promosi itu kita nggak bisa dengan mengandalkan teman-teman saja atau dari mulut ke mulut. Nah, itu bisa. Tapi sebenarnya itu kurang karena masyarakat di luaran sana itu tidak bisa mengetahui apa ya produk ini atau bahkan tidak mengetahui produk kita gitu. Jadi sebenarnya promosi berbayar itu mengeluarkan uang di awal, tapi kita akan dapat return di selanjutnya hari begitu. Nah, ini yang akan saya tekankan kali ini nih. Jadi
sosial media itu sangat penting karena banyak sekali orang yang bermain sosial media dan akan melihat akun kita. Entah itu di search atau entah itu di repost oleh teman kita atau di repost oleh promosi yang berbayar lainnya. Nah, selain itu kita juga harus menyediakan alamat yang lebih lengkap lainnya seperti bisa lewat DM, WA, Line, atau mungkin punya sosial media lainnya, Facebook page atau lain-lain itu juga dapat kita cantumkan juga agar mempermudah masyarakat yang ingin membeli produk kita. Lalu, dengan rapihnya postingan itu juga sangat penting di sosial media. Selain itu adalah hal yang bisa menarik perhatian konsumen dengan melihat feed yang bagus. Atau mungkin follower yang lebih banyak itu akan cenderung lebih dipercaya oleh orang yang melihat akun kita. Jadi nggak seperti kayak, wah ini akun fake nih, atau wah ini akun bohongan gitu. Padahal sebenarnya emang belum tentu yang followersnya sedikit itu adalah akun fake. Dan belum tentu follower yang banyak adalah akun yang beneran. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya adalah keyword digital marketing. Nah, keyword digital marketing itu adalah saat kita akan memasarkan produk kita dan masyarakat itu lebih mudah untuk mengenal produk kita dengan keyword yang kita siapkan untuk diri kita sendiri. Maksudnya, nah, jadi misalnya kita search tentang keripik kaca atau keripik kaca Surabaya, lalu itu munculnya adalah Quarantine Snacky, atau mungkin dengan contoh-contoh dari produk-produk lainnya. Nah, ini tuh bisa dari lewat Google, lewat Instagram, atau lewat sosial media lainnya. Lalu, sekarang ini ada sosial media yang benar-benar tren. Nah, sosial media itu harus kita ikuti juga. Contohnya, yaitu TikTok. Itu buat video yang isinya itu nggak selalu joget-jogetan gitu, tapi juga bisa tentang memasarkan produk kita. Di Instagram sendiri juga ada Reels. Nah, itu bisa kalian manfaatkan sendiri untuk membuat produk kalian itu bisa lebih terkenal atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan baik dan lebih menarik lah untuk dilihat. Oke, next. Lalu kita harus melihat juga analisis tren dan traffic. Karena suatu produk itu tren dan trafficnya itu akan bahkan bisa dibilang akan naik, tapi juga ada masa yang produk tersebut akan turun gitu loh. Kayak sebenarnya ini kayak bahasa gampangnya adalah zaman-zamanan lah. Contohnya yang tahun kemarin adalah boba. Nah tuh boba tuh awal-awalnya banyak dibeli, tapi sekarang yang bertahan berjalan boba dan boba-boba yang terkenal itu hanya sedikit, bahkan jauh dibandingkan dulu yang di setiap pinggiran jalan ada boba gitu, atau enggak lebih tahun-tahun kemarinnya lagi itu adalah es kepal Milo. Nah, mungkin dibilang sekarang es kepal Milo itu jarang ada yang jualan. Bahkan rasanya sendiri kalau menurut saya ya dari zamannya es kepal Milo atau enggak zamannya boba pada zamannya dan di saat sekarang ini itu rasanya ya seperti itu gitu. Ada perubahan, mungkin bisa dibuat lebih menarik seperti boba campur kayak perasa-perasa kopi atau perasa-perasa yang segar-segar lainnya yang bisa cocok di lidah masyarakat. Nah, analisis tren dan traffic saya ini karena COVID ya, pandemi. Nah, produknya ini sebagai cemilan untuk di rumah saat gabut lockdown atau saat gabut PPKM gitu, di rumah aja bisa sambil menyemil. Kalau misalnya, kalian bisa lebih pikir lagi, kalau misalnya pandemi setelah selesai,
itu bagaimana cara analisis tren dan trafficnya. Kalau dari pemikiran saya sendiri, tren dan traffic untuk produk saya itu bisa ditaruh di ruang tamu untuk cemilan para tamu yang datang ke rumah kita, karena masa kadaluarsanya itu terhitung sangat lama untuk produk ini. Oke, next. Nah, selanjutnya itu metode pengoptimalan bisnis. Kita itu juga harus tahu target dengan spesifik. Target pengoptimalan bisnis ini dipasarkan kepada siapa dan di platform mana saja. Lalu domisili yang terutama, yaitu tempat utama kita memasarkan itu di daerah mana, mungkin di daerah Surabaya, Sidoarjo, atau mungkin yang lebih kecil lagi bisa di kecamatan atau kelurahan setempat terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus tahu perancangan yang jelas di awal itu seperti apa untuk produk ini. Untuk perancangan dari awal, strategi-strateginya itu nggak boleh salah, biar di lain hari kita tuh penjualannya itu nggak menurun atau penjualannya ini nggak menyepi lah. Memang langkah terberat adalah langkah yang pertama, tapi setelah langkah pertama, langkah-langkah selanjutnya akan pasti terasa lebih mudah, dan halangan-halangannya jika dilakukan dengan sepenuh hati pasti bisa terlalui kok. Oke, next. Nah, seperti inilah contoh penjabaran spesifik target konsumen, strategi pemetaan konsumen, strategi marketing produk, dan perencanaan pemasaran produk. Oke, di awal kita memang berpikir ini adalah, wah, ribet banget ya untuk memulai bisnis di awal-awal ini. Tapi dengan ribetnya di awal ini, untuk langkah ke depannya pasti akan terasa lebih mudah dan nggak pakai mikir lagi di tengah jalan. Dan kita juga nggak salah untuk meluangkan modal kita agar ke arah yang tepat. Jika dipikir-pikir nih, gini, aku mau bisnis, tapi aku nggak mau ngeluangin banyak waktu, atau aku mau bisnis karena itu nggak sibuk lah, kita cuma bisnis-bisnis aja. Wah, itu sebenarnya adalah pemikiran yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah dengan kita berbisnis, sebenarnya kita itu bisa lebih sibuk daripada orang kantoran, karena kita akan meluangkan sepenuh hati kita, sepenuh otak kita, dan keringat waktu untuk memikirkan bisnis kita ini. Di awal, di saat perjalanan, dan di saat pengembangan. Oke, bisa dibaca nih, spesifik target konsumen adalah calon pembeli yang terutama berdomisili di Surabaya dan luar Surabaya dapat menggunakan marketplace. Marketplace ini bisa kita searching marketplace mana yang kira-kira cocok dengan produk kita ini, atau marketplace mana ya yang kira-kira kita jualan produk ini kita bakal laris lagi. Nah, setelah ini, Mbak Safa juga akan menjelaskan bagaimana salah satu contoh marketplace tersebut. Selanjutnya adalah strategi pemetaan konsumen sesuai kebutuhan pasar. Kita harus tahu juga siapa ya yang pasar yang akan kita target ini. Contohnya anak remaja hobi nyemil, orang tua yang tidak bisa makan banyak, sama kebutuhan untuk disuguhkan ke tamu. Lalu strategi marketing produk. Produk ini cemilan yang berasal dari Jawa Barat tapi dipasarkan di Surabaya. Terdirinya dari keripik kaca, pai susu, rambut nenek, Jepros. Kita juga harus tahu apa ya yang akan kita jual ini. Dan kalau misalnya sepi di awal itu juga jangan kecewa ya, atau sedih gitu. Wah, produkku kali ini ditolak pasar nih. Padahal itu jika dikembangkannya dengan cara yang tepat, itu bisa merubah
pikiran masyarakat tentang wah ini produk ini nggak terkenal, produk ini nggak enak, itu bisa berubah menjadi produk ini tuh sebenarnya enak, cuma nggak seberapa dikenal, atau wah besok-besok produk ini bakal zaman nih. Itu mungkin bisa dipikirkan dari awal juga. Lalu minat anak muda yang cemilan, terutama cewek-cewek nih, kan pada gabut atau enggak yang lagi suka nonton drakor, Netflix, gitu-gitu bisa sambil nyemil, kan nggak kerasa tuh, wah ternyata udah habis. Atau enggak akan membuat varian yang berbeda dari yang lainnya. Atau mungkin varian yang lebih dari yang lainnya. Misalnya saya itu membuat varian yang namanya ekstra pedas. Nah, ekstra pedas ini, kalian tahu produk Maicih nggak? Nah, seperti itu. Produk Maicih ini, saya buat lebih pedas lagi, biar bisa membuat untuk challenge gitu juga bisa, atau mungkin dicampur dengan nasi itu juga bisa. Lalu perencanaan pemasaran produk yang secara offline dan online. Itu offline itu sementara dengan teman kerabat, orang terdekat, dan dari mulut ke mulut dulu yang paling utama. Lalu secara online itu dengan Instagram dan marketplace seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain. Oke, next. Oke. Nah, kita tuh juga bisa nyatuin atau memecah-mecah kunci-kunci dalam bisnis kita ini. Contohnya key partners. Itu resellernya yang seperti saya bilang tadi, reseller, supplier. Kalau saya ini suppliernya singkong iris tipis, bumbu perasa, atau enggak jam roast-nya itu. Jam roast ini sebenarnya masyarakat sudah banyak yang tahu, namun kurang tahu namanya itu. Jam roast itu yang kayak biskuit bulat yang di atasnya ada gula, gulanya kecil warna-warni. Nah, itu yang namanya jam roast. Lalu rambut nenek, lalu dengan vendor packaging kita memasarkan itu. Lalu kunci aktivitas yang kita lakukan dengan produk tersebut ke depannya itu apa? Itu adalah quality control rasa. Rasa ini tuh jangan sampai berubah, yang di awalnya itu enak, yang di awalnya itu disukai sama masyarakat, tapi lama-kelamaan rasanya ini bakal turun, atau rasanya ini bakal tersaingi sama produk-produk yang lain. Nah, kalau bisa, kita setiap membagikan dengan gratis ke teman-teman pada awal-awal, kita tuh minta feedback mereka. Ini kurang apa, atau ini terlalu apa, terlalu pedas, terlalu lempem. Nah, itu bisa jadi juga. Lalu tempat memasak, tempat packaging, peralatan memasak itu juga harus kita perhitungkan dengan matang-matang juga. Nah, value proposition-nya ini adalah keuntungan kita berjualan tersebut apa? Keunggulan kita daripada produk-produk yang lain. Seperti jajanan yang mulai dilupakan oleh masyarakat atau jarang ditemui di Surabaya, lalu rasanya yang stabil, bahkan bisa rasanya yang meningkat dengan harga yang tetap sama. Nah, itu sebenarnya juga susah sih. Kita tergantung marketnya aja. Kalau misalnya marketnya ini kita sasarkan kepada market kelas menengah ke atas yang tidak peduli dengan harga, kita tuh bisa menambah kualitas rasa tersebut agar lebih enak. Namun harganya bisa kita naikkan sedikit. Atau kalau misalnya kita pasarkan kepada kalangan menengah ke bawah, kita bisa menyiasati dengan rasa yang sama, harga yang lebih murah, namun kuantitasnya sedikit dikurangi. Tapi jangan sampai itu mencurangi yang tertulis dalam produk ini, gitu. Lalu
ada customer relationship. Nah, ini kita harus menjadikan pelanggan adalah raja dengan memberikan keuntungan yang disukai oleh pelanggan ini, kayak promo-promo atau ada beli berapa gratis berapa dan lain-lain. Channelnya bisa media sosial, e-commerce, lain-lain. Nah, customernya juga itu juga kita bisa searching di internet. Misal kita berjualan roti apem nih. Nah, roti apem ini kira-kira yang cocok itu di usia berapa sampai berapa ya. Nah, kalau kita telusuri internet lebih jauh, itu juga ada kok di internet. Jadi kalian juga bisa memeta-metakan ini dipasarkannya untuk kategori yang mana, usianya yang mana, atau mungkin jenis kelamin, gitu. Untuk biaya produksi itu juga nggak kalah penting. Kita juga harus memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan yang akan kita dapat saat kita menjual produk kita. Nah, produk kita itu habisnya berapa, dijualnya berapa, dan untungnya itu berapa. Mungkin di awal kita akan rugi dengan banyaknya modal, tapi keuntungannya itu sedikit. Nah, itu bisa disiasati dengan perencanaan jangka panjang yang akan menaikkan keuntungan kita dengan kuantitas penjualan yang lebih banyak mungkin, agar modal kita itu yang pertama balik, yang kedua itu mendapatkan keuntungan untuk bisa dipakai selanjutnya. Sebenarnya kalau misalnya produksi itu yang penting keuntungan pada awal itu jangan dihitung dulu sih. Yang penting itu tentang bagaimana kita memasarkan kepada masyarakat. Nah, branding itu penting. Branding itu bukan sekedar cuma merek, logo, atau hal-hal seperti itu. Tapi branding itu adalah brand kita sendiri agar dikenal masyarakat dengan pandangan yang lebih baik. Jadi masyarakat tuh nggak merasa tertipu dengan brand ini atau brand itu, tapi lebih mempercayai branding dari produk kita ini. Lalu revenue-nya, selain dalam berjualan sendiri, kita juga bisa dengan distribusi kepada reseller-reseller yang ingin mengajak bekerja sama. Atau enggak reseller-reseller yang ingin mendapatkan untung dengan waktu yang bisa dibilang sedikit banyak, seperti contohnya anak kuliahan pada saat pandemi, atau ibu rumah tangga yang akrab dengan tetangga-tetangga, itu kan bisa lewat mulut ke mulut. Oke. Lalu gini nih, kita tuh juga bisa meluangkan waktu kita yang tidak terpakai atau enggak di sela-sela waktu kegiatan kita itu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kayak sosial media, main sosial media, melihat YouTube itu oke sih. Tapi alangkah baiknya kalau sosial media yang dilihat itu tentang motivasi-motivasi untuk berbisnis, atau kita melihat informasi-informasi, atau YouTube tuh kita bisa melihat strategi-strategi. Untuk Spotify, saya sarankan itu untuk melihat podcast-podcast tentang bisnis. Nah, itu bisa sih kalian dengarkan biar kalian dapat ide-ide daripada untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat dan menghabis-habiskan waktu. Kita bisa memakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, atau itu bisa jadi pengalaman meskipun gagal di usaha yang pertama, tapi untuk usaha selanjutnya itu sudah dapat pengalaman dari usaha yang sebelumnya. Jadi mau cerita sedikit nih teman-teman, usaha itu sebenarnya kita nggak bisa mengandalkan dari satu sektor aja.
Karena di saat satu sektor itu jeblok atau menurun, sektor lain itu bisa mengcover dari kerugian sektor yang lagi jeblok itu. Karena itu tergantung dengan zaman atau tergantung dengan kebiasaan masyarakat. Nah, untuk sektor-sektor yang kira-kira kita pertimbangkan dengan matang itu, kita juga bisa membuat bisnis-bisnis yang lebih profitable untuk selanjutnya. Oke. Oke, Mas Ivan, apakah sudah selesai? Nah, untuk sementara saya cukupkan dulu, Mbak Melinda. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi, pasti akan saya sampaikan kepada audiens kalian. Baik. Baik, terima kasih Mas Ivan. Mungkin kita mau bahas dikit gitu ya. Mas Ivan ini adalah seorang yang sangat amazing dari tadi yang penjelasannya itu ya. Itu sangat hebat banget dan luar biasa banget dari penjelasannya sangat jelas dan sangat rinci ya kan ya. Nah, saya penasaran nih Mas Ivan. Gimana ya? Tadi kan Mas Ivan sempat tanya ya, sempat menjelaskan gitu ya kan tentang gimana sih packagingnya, terus habis itu pemasaran banget gitu ya kan. Dan tadi tuh sempat Mas Ivan bilang kalau misalnya laba itu kalau bisa kita itu bisa mengembalikan saran-saran gitu Mas Ivan, mengendalikan Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Melinda. Kak Melinda ini nanya tentang bagaimana cara Oke, baik. Jadi ya kurang lebihnya iya tadi Mas Ivan juga sempat bahas gitu kan gimana sih quarantine snack ya kan tadi sempat bahas quarantine snack itu adalah ide yang sangat brilian gitu gimana sangat cocok pada malam hari ini gimana quarantine snack ini ya kan sangat mohon maaf halo? Apakah sudah terdengar? Mohon maaf, tadi internetnya lagi error karena di sini lagi kondisi hujan. Nah, Kak Melinda ini tadi nanya, jadi tips and trick cara menaikkan laba agar modal ini balik. Sebenarnya untuk mencari laba di awal-awal ini yang saya bilang itu jangan terlalu terobsesi dengan laba ini. Tapi pikirkanlah cara untuk mengembangkan produk kita, yaitu branding tadi, agar branding kita bisa diterima oleh masyarakat luas. Lalu laba itu pasti akan datang dengan sendirinya. Gitu. Untuk catatan adalah produk yang dapat diterima di segala zaman. Contohnya ya kayak makanan yang manusia itu akan selalu butuh, minuman yang manusia itu selalu butuh. Baik, terima kasih Mas Ivan atas penjelasannya itu sangat jelas sekali dan sangat terinci. Oke, baik Mas.
Mungkin tambah berlama-lama lagi pasti udah pada penasaran gitu kan. Habis penjelasannya Mas Ivan yang sangat luar biasa, itu kan pasti teman-teman pada mungkin Bapak Ibu juga sekalian itu udah pada ini sih tanya gitu kan. Pasti kita kumpulkan dulu pertanyaannya, kita runcingkan dulu dan sekarang kita lanjut pada pembicara kita yang kedua yang sangat hebat juga selain Mas Ivan. Yaitu Mbak Syafa, mungkin bisa sapa dulu Mbak Syafa. Hai Mbak Syafa, terima kasih ya Mas Ivan. Oke, kita lanjut beralih ke Syafa ya. Hai Mbak Syafa. Semuanya, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa. Mungkin ini karena mohon maaf ini saya mungkin tidak terdengar jelas karena emang di sini lagi hujan gitu ya Mbak Syafa ya. Sama bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas? Baik. Gimana Mbak Syafa? Selamat malam. Dari penjelasannya Mas Ivan tadi kita udah pada mengumpulkan ini ya, meruncingkan pertanyaan gitu. Mungkin saran sih untuk penjelasan kita yang selanjutnya bagaimana sih ya kan tentang marketplace. Itu tadi kan sudah sempat dikulik kan sama Mas Ivan tentang marketplace dan nantinya bakal dijelasin secara terperinci oleh Mbak Syafa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa lanjut aja. Gimana sih Mbak Syafa penjelasan tentang marketplace dan apa sih marketplace yang diambil gitu kan? Mungkin bisa dimulai Mbak Syafa, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon panitia dimulai videonya. Apakah mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Safa Maulina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Di sini saya akan mau berbagi ilmu. Gimana sih caranya membuka salah satu toko kita yang akan mau dibuka di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Shopee. Kenapa di sini saya memilih Shopee? Karena trafficnya untuk hari ini dengan tahun kemarin semakin hari semakin meningkat. Entah itu di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, orang-orang mempromosikan dan banyak sekali yang ingin membeli salah satu barang di Shopee. Maka dari itu saya akan memberikan contohnya bagaimana sih cara membuka toko di marketplace Shopee. Mari kita cek gimana sih caranya. Pertama-tama kita harus sudah mendownload aplikasi Shopee melewati Play Store atau App Store, dan kita harus membuat akun baru menggunakan nomor handphone, dan nanti muncul kode rahasia yaitu OTP, kalian masukkan sendiri dan sudah jadi akun baru kalian dan siap untuk memulai bagaimana cara proses untuk membuka toko dan menambahkan produk yang akan kalian jual. Nah, ini dia. Nanti ada profil kita. Ini profil kita. Jangan lupa untuk klik yang saya lingkari itu, yaitu profil saya. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini dia. Karena ini akun baru, jadi namanya random ya. Kita search bawah itu ada tulisan mulai jual, lalu kita klik, nanti muncul seperti ini, loading dan klik tambah produk. Ketika tambah produk sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini, ada tambah produk, nama produk, deskripsi produk, dan lain sebagainya. Lalu pilih sesuai yang diarahkan oleh Shopee, yaitu memilih jasa kirim. Nah, itu kita pilih atur sekarang. Dipilih yang atur sekarang, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini pengaturan jasa kirim toko. Nanti kita disuruh mengisi alamat toko, dan ini list-list kurirnya, ada JNT dan lain sebagainya, udah lengkap. Kita klik yang alamat toko.
Lalu nanti muncul seperti ini. Nah, ada alamat baru, tuliskan nama pribadi, ada nomor telepon pribadi, dan alamat toko bisa kalian atur sendiri dan tandai sebagai kantor atau rumah. Dan atur juga, jangan lupa atur sebagai alamat utama, atur sebagai alamat toko untuk nanti ketika barang yang diterima rusak atau kurang bisa dikembalikan ke alamat rumah kalian masing-masing. Dan setelah itu kita klik kirim. Setelah itu kita disuruh memilih pengiriman mana yang dekat dengan rumah kita. Nah, itu ada banyak sekali pengirimannya, kurir mana yang dekat dengan rumah. Ada JNT, JNE, ID Express. Ini prefer teman-teman semua yang dekat dengan rumah. Nah, nanti barang kita bisa dikirim di situ. Ada JNT, JNE. Kalau misalnya rumah kita dekat JNT ya pilih JNT. Kalau dekat JNE ya JNE. Itu prefer kalian masing-masing. Kalau mau JNT ya di swipe yang sampai warna hijau. Kalau dimatikan itu nanti yang warnanya abu-abu itu. Sudah. Oh ya, di sini ada pilihan aktifkan COD. Nah, itu prefer kalian. COD itu artinya cash on delivery. Jadi nanti ketika barang yang sudah sampai ke penerima baru dibayarkan ke kurir. Atau kalau tidak diaktifkan, nanti si customer membayar melalui ShopeePay atau transfer bank manual. Itu prefer kalian masing-masing mau diaktifkan atau tidak. Kalau saya tidak diaktifkan karena membayar dahulu. Terserah nanti mau dimatikan atau dinyalakan, itu prefer kalian masing-masing. Next, setelah itu kembali ke halaman tambah produk. Nah, di situ kita klik yang tambah produk. Ada 3 pilihan, mau ambil foto dari mana, mau ambil foto langsung atau galeri foto atau Instagram teman-teman, Instagram jualan kah, Instagram pribadi kah, terserah. Nah, itu saya pilih yang galeri foto. Lalu bisa dipilih foto mana yang akan kalian pajang. Nah, ini saya pilih satu foto botol minum karena kebetulan saya jualan botol minum. Nah, ini dia, saya klik botol minum yang warna merah ini, lalu saya tambahkan di sini. Oke, muncul, dan lalu kita bisa mengisi nama produk. Kita klik nama produk, terserah mau diisi nama produk apa, entah botol minum, baju, prefer teman-teman sendiri. Kalau sudah, jangan lupa diisi deskripsi produk. Kita harus mengisi yang ada titik bintang merahnya itu, harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa ditampilkan, nggak bisa muncul di produk toko kita. Nanti yang tidak ada bintang merahnya nggak apa-apa, nggak diisi. Yang harus diisi adalah yang ada bintang merahnya itu. Jangan lupa diisi deskripsi produk. Kalau sudah, kita pilih kategori, mau kategori apa, bisa search di pojok kanan atas, pilih yang namanya botol minum misalnya, pilih, terserah mau prefer teman-teman mau yang mana. Mau baju nanti bisa di search. Lalu jangan lupa tulis harganya. Saya di sini harganya 500.000. Contohnya, kuantitinya atau stoknya ada berapa? Ada 1. Terus jangan lupa ongkos kirimnya. Nah, ini ada berat produk. Diisi berat produknya ada berapa? 500 gram kah? Hitungannya gram ya, teman-teman. Di sini ada volume. Volumenya ada, lebarnya ada berapa? 22, panjangnya ada 11, tingginya ada 29. Nah, ini kita aktifkan jasa kiriman tadi yang sudah kita pilih tadi dari awal. Ada regular cashless, di sini ada same day juga lewat Grab Express. Nah, ini ada sistem pre-order juga kalau misalnya memang barang kita butuh waktu untuk dikirim ke customer kita. Sudah diisi lengkap. Jika sudah ada mode
tulisan tampilkan, kita klik tampilkan. Sudah selesai. Ini dia cara untuk menambahkan produk di toko kita. Setelah itu kita kembali ke akun saya yang tadi yang namanya random. Kita klik di kiri atas pojok, lihat toko saya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada program dan lain sebagainya, itu kita scroll ke bawah lengkap. Nah, itu dia kelihatan, lihat toko saya. Nah, produknya kita sudah buat, tetapi kenapa kok belum muncul di toko? Karena itu masih ditinjau oleh pihak Shopee-nya, apakah boleh dijual, barangnya berbahaya atau tidak, atau imitasi atau tidak. Nah, itu tidak perlu risau, nanti 1x24 jam akan muncul. Nah, ini banyak sekali fitur-fiturnya, bisa teman-teman coba sendiri, bisa diklik-klik sendiri. Nanti kalau ada mau tambah produk lagi, bisa diklik tambah produk baru. Produk saya itu list produk yang sudah ditampilkan atau sudah dibuat sebelumnya. Ada penghasilan saya berapa, saldo penjual, itu nanti ketika sudah ada yang beli, nanti ada muncul saldo penjual, ditambahkan nomor rekening kita. Jangan lupa untuk mencairkan dana yang sudah dibeli oleh para customer. Oke, ini cara untuk menambahkan saldo, menambahkan rekening. Nah, nomor rekening kita bisa dilihat, ini ada nomor OTP-nya seperti biasa. Kalau mau OTP ada SMS. Next. Nah, berikut akan saya contohkan untuk mengubah tampilan toko yang lebih menarik lagi. Nah, ini kan namanya random. Nah, kita ganti nih namanya. Kita klik ke pengaturan pojok kanan atas. Lalu setelah itu kita bisa mengupload foto profil toko. Nah, ini salah satu contohnya, saya mengupload foto random lah yang bisa dipasang. Dan untuk background tokonya juga bisa diganti, di search aja gambarnya, terserah mau gambar apa yang sesuai dengan kita. Lalu nama. Nah, di sini nama itu adalah nama toko. Nah, tadi kan namanya random. Nah, kita isi nih nama yang sesuai dengan toko kita. Botol murah meriah misalnya. Saya isi itu. Lalu ada ini nama kita sendiri, edit name tuh nama kita sendiri, nama saya Sinta. Ya sudah. Jika sudah semua untuk mengatur nama dan lain sebagainya, kita klik simpan pojok kanan atas. Nah, sudah selesai. Nah, semua yang kita atur itu belum tentu langsung disetujui oleh Shopee, jadi ditunggu terlebih dahulu. Nanti akan mengeset semua dari nama toko atau background foto tadi, foto profil toko, dan produknya itu nanti ditinjau terlebih dahulu oleh Shopee, dan nanti jika sudah disetujui langsung muncul. Tenang aja kok, semuanya sudah gampang banget lah pokoknya. Kalau di marketplace Shopee ini semuanya udah lengkap, fitur-fiturnya di HP juga bisa, di laptop pun juga bisa. Nah, itu dia cara membuka toko di Shopee. Nah, bagi kalian yang masih belum bisa bertanya melalui setelah video ini, nanti bisa didiskusikan, dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga teman-teman semua ini bisa membuka toko di marketplace manapun selain di Shopee, karena informasi sekarang itu banyak sekali dijumpai melalui Google. Kalian bisa searching bagaimana sih cara buka toko di Tokopedia, bagaimana cara menggait pasar, bagaimana cara mencari iklan, dan bisa menggait banyak sekali customer, dan semuanya bisa berlimpah omsetnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Masih mendengar suara saya? Halo? Apakah masih mendengar suara saya?
Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Sinta Safa Maulidina dari owner at Item Must Have. At Item Must Have sendiri itu apa sih? Saya menjual apa sih, Kak? Saya itu adalah personal shopper. Halo? Suaranya ada. Masuk. Mohon maaf yang ketika mic-nya masih nyala, mohon dimatikan ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya lanjutkan. Saya ini adalah personal shopper. Personal shopper itu apa sih? Seseorang yang bekerja dengan cara membelanjakan kebutuhan orang lain. Nah, begitu. Nah, saya sendiri fokusnya ke marketplace karena memang trafficnya di penjualan saya paling tinggi di marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Shopee sendiri saya sudah bisa mengekspor di beberapa negara. Salah satu contohnya adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brazil. Saya sudah bisa ke sana semua, alhamdulillah. Kalau Tokopedia sendiri pure untuk dikirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman masih mendengar suara saya? Halo? Teman-teman masih mendengar suara saya? Mendengar? Oke, terima kasih. Bisa saya lanjutkan? Ya, terima kasih semuanya. Selain itu bisa melakukan pemesanan secara langsung by personal message di DM Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan saya alhamdulillah sudah bisa ekspor sampai ke Amerika. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya, saya lempar ke MC secara langsung. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat jelas sekali dari Mbak Syafa, dan beliau ini merupakan salah satu owner dari usaha dia, ya kan? Tadi juga sudah dijelaskan gitu. Mohon maaf bila suara saya rada rising gitu karena emang di sini cuacanya lagi kurang baik gitu ya kan. Gimana, Mbak Syafa? Alhamdulillah, makasih teman-teman semua sudah mau datang di acara ini, mau hadir dalam acara malam ini. Ya Allah, makasih teman-teman semua mendengarkan beberapa ilmu dari saya dan teman saya yaitu Ivan Dio. Ya, bisa lanjut teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Syafa dan Mas Ivan. Mungkin kita bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab ya kan ya. Untuk sesi tanya jawab ini pasti teman-teman udah pada ini sih, udah pada pengen menjawab semua gitu ya kan. Pada penasaran tentang tadi udah dijelaskan secara rinci oleh Mas Ivan Dio dan secara rinci lagi tentang marketplace, gimana kita bisa berwirausaha, kita membuka usaha, apalagi waktu masa pandemi kayak gini ya kan, waktu quarantine gitu. Seperti yang dijelaskan sama Mas Ivan Dio tadi kan ada contohnya gitu ya kan, quarantine snack, dan Mbak Syafa juga udah menjelaskan platformnya gitu yang ada di Shopee ya kan. Pasti semuanya udah tahu sih Shopee itu bagaimana gitu, dan marketplace itu tidak hanya Shopee aja ya kan, kita bisa tahu sendiri itu ada Tokopedia, ada Bukalapak, terus dan lain-lain sebagainya, itu sangat kita tahu banget ya kan. Dan mungkin kita bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman udah mau bertanya nih, ini udah ada pertanyaan nih ya kan. Satu pertanyaan ini, ditunjukkan pada siapa ini sebelumnya. Saya mau tanya, bagaimana Mbak Syafa? Oh, pada Mbak Syafa, saya mau coba membacakan ya Mbak Syafa ya. Bagaimana mempromosikan produknya sehingga laris, serta bagaimana cara agar followersnya itu meningkat gitu, followers yang tadi mungkin dijelaskan sama Mbak Syafa. Terima kasih, ini dari Mbak Rani Asori. Baik, mungkin Mbak Syafa bisa langsung menjawab gitu sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Bisa saya langsung jawab dahulu, Mbak MC? Baik, Mbak Syafa. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Rani Ansori. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya bagaimana Mbak Safa mempromosikan produknya sehingga laris, serta bagaimana caranya agar followersnya meningkat. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaan sangat bagus sekali untuk Ibu Rani.
item must have sendiri, saya itu sudah mulai dari tahun 2017 hingga sekarang. Promosi sendiri yang sudah dijelaskan oleh Mas Ivan Dio, sebenarnya itu bisa promosi lewat teman-teman. Bisa dipromosikan lewat Instagramnya teman-teman. Misalnya saya punya teman nih dari Mas Ivan Dio. Nah, kita bisa minta tolong bantu, promosiin dong jualan aku di Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk caranya agar bisa ekspor lebih jauh, kita bisa ikut join nih. Kita tahu yang namanya Facebook ya, untuk saat ini Facebook itu kan udah seluruh dunia ya. Misalnya kita mau jual handphone, kita juga harus join grup-grup handphone. Misalnya nih, jual handphone Surabaya atau jual handphone Indonesia. Nah, kita bisa join grup di situ, nanti kita bisa share. Nih, aku buat post tentang saya ini mau jual apa, misalnya jual HP Samsung, kita jelasin tuh, kalau saya memang jualannya botol minum, yaitu di salah satu store di Indonesia. Jadi saya memang ikut grup-grup, member grup di salah satu marketplace di Facebook, semuanya saya ikutin, dan saya kalau mau mempromosikan jualan saya bisa ngepost di situ. Ketika ada yang mau beli, bisa personal message di akun Facebook saya, gitu. Gitu Ibu Rani, bisa dimengerti apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Syafa atas penjelasannya dan terima kasih Mbak Rani atas pertanyaannya. Kembali menunggu pertanyaan berikutnya. Baik. Mungkin itu tadi penjelasan yang sangat singkat dan jelas ya dari Mbak Syafa. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Hendria ya. Mbak Hendria, saya mau tanya kepada Mas Ivan, bagaimana cara mengemas produk dengan baik? Baik, gimana ini Mas Ivan? Oke, Mas Ivan, apakah mendengar suara saya? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, terima kasih. Mungkin Oke. bisa langsung dijawab Mas Ivan. Oke, ini akan saya jawab. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Hendria telah menanya kepada saya. Jadi tips untuk mengemas produk. Nah, tips untuk mengemas produk itu tergantung dari produk kita sendiri. Kalau misalnya produk yang gampang pecah, itu kita harus kasih pengemasan yang lebih ekstra, seperti dikasih bubble wrap atau kardus yang lebih tebal. Untuk case saya, produk saya ini saya lapisi dengan koran yang lumayan tebal sebelum dibungkus kardus, agar keripik atau jajanan yang lainnya itu tidak hancur atau pecah. Lalu untuk yang pai susu itu saya jualnya ukuran gede, diameternya 28 cm. Itu saya mengemasnya dengan menggunakan karton yang enggak besar. Lalu itu tidak bisa dikirim melalui seperti Shopee atau JNE gitu. Jadi harus melalui GoSend. Atau kalau rumahnya deket itu nggak apa-apa lah, saya antar-antar sendiri. Nah, yang penting itu adalah kemasan dalam produknya sendiri, karena untuk packaging itu nantinya akan dibuang atau kurang diperhatikan lah. Yang penting itu produk kita itu tetap aman dan tidak rusak atau hancur atau kebuka gitu. Gitu sih dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Hendria. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hendria dan terima kasih atas jawabannya Mas Ivan. Mungkin sembari menunggu gitu pertanyaan yang lain, ini kan membahas tentang kewirausahaan ya kan. Saya juga penasaran nih ya kan, semua orang pasti ingin berwirausaha, semua orang pasti ingin punya usaha gitu, termasuk saya ya kan, walaupun saya MC di sini tapi saya juga ingin berwirausaha gitu ya kan. Saya ini bertanya sih kepada kedua pembicara kita malam ini ya kan. Tapi
ini mungkin pendapatnya beda-beda ya kan, kita nggak ada yang tahu ya kan pendapat mereka karena beda orang juga. Yang satu dari pendapatnya si cowok dan satu pendapatnya si cewek gitu ya kan. Kebetulan tadi sudah sempat diulik-ulik ya tentang produk-produk yang sangat luar biasa dari penjelasannya kedua pembicara kita malam ini. Mungkin saya bisa tanya gitu, karena kan lagi hype banget ya kan TikTok gitu kan. Tadi sempat dibahas sedikit oleh Mas Ivan Dio. Gimana sih menurut Mas Ivan Dio dan Mbak Syafa tentang pemasaran produk melalui aplikasi TikTok gitu kan? Nah sekarang itu kan misalnya ada kayak usaha yang apa dia tuh kayak pertama itu kecil, terus habis itu ketika dia udah mempublikasikan melalui TikTok itu followersnya jadi naik banget ya kan, followersnya naik, penjualannya juga naik. Itu gimana sih pendapatnya gitu menurut Mas Dio dan Mbak Syafa, apakah promosi melalui TikTok ini sangat hebat banget buat penjualan saat ini? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ivan dulu ini yang kelihatannya siap. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Melinda. Akan saya coba jawab ya. Nah, sebenarnya tuh nggak cuma TikTok aja, tapi untuk saat ini yang lagi booming atau tren atau trafficnya itu lagi tinggi itu ada TikTok sama Reels. Nah, kita tuh bisa dengan memasarkan melalui cara-cara tersebut dengan cara yang kreatif dan mungkin dilihat oleh masyarakat itu kayak, wah ternyata seneng juga ya, atau wah ternyata lucu juga ya makanan ini atau produk ini tuh bisa enak, atau kalau TikTok tuh bisa sambil kayak ya joget-joget gitulah. Itu sebenarnya bisa menarik konsumen untuk datang ke market kita, datang ke pasar kita. Bisa dibuat kayak challenge-challenge juga yang lagi zaman sekarang, sambil megang produk kita, itu juga bisa secara nggak langsung itu memasarkan kepada masyarakat. Semakin sering masyarakat itu melihat produk kita dalam jogetan yang unik-unik, atau dengan cara yang unik-unik, nggak melulu untuk menjelaskan produk kita ya, wah ini produknya produk ini, itu akan terkesan boring gitu, akan membosankan. Tapi bisa dengan cara yang lebih asyik gitu. Ya itu aja dari saya. Mungkin untuk Mbak Safa ada tambahan lain-lain? Wah, terima kasih penjelasannya untuk Mas Dio. Dilanjutkan dengan penjelasan saya. Untuk apa ya, TikTok untuk sampai saat ini saya kurang di bidang itu karena saya kurang jago edit juga. Saya kurang berinovasi di TikTok ini. Cuman memang beberapa video saya sudah mempost tentang produk saya yang saya jual. Cuman memang trafficnya